Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ramadhana Putri, NIM 231040 dari Prodi Pendidikan IPA B 2021. Di sini saya akan membahas materi laporan praktikum Virtual Lab Kalor sebagai salah satu bentuk perubahan energi dan gas ideal. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai kalor sebagai salah satu bentuk perubahan energi. Adapun tujuan percobaan pada praktikum kali ini yaitu mengetahui pengaruh suhu terhadap energi yang tersimpan, mengetahui pengaruh jenis benda terhadap energi yang tersimpan. Yang ketiga, mengetahui perubahan energi yang terjadi pada beberapa sistem energi. Adapun kompetensi pada kalor sebagai salah satu bentuk energi ini yaitu mahasiswa mampu mengajukan gagasan penyelesaian masalah suhu dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan metode ilmiah serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Teori dasar pada kalor sebagai salah satu bentuk perubahan energi ini yaitu matahari merupakan salah satu dari sumber energi. Bumi tanpa matahari pasti tidak akan dapat kita huni bersama. Dengan adanya matahari, tumbuhan bisa berfotosintesis dan memberikan oksigen untuk dengan adanya matahari, jemuran di rumah bisa kering. Dengan adanya matahari, siklus angin dapat bekerja dengan baik. Dengan adanya matahari, suhu di bumi sangat stabil, serta banyaknya lagi manfaat matahari. Saat ini, PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya atau panel surya sudah berkembang sangat pesat, di mana cahaya matahari yang diterima oleh panel surya sudah dapat disimpan pada baterai, sehingga dapat digunakan pada saat dibutuhkan. Di Indonesia, seluruh energi listrik disuplai oleh perusahaan listrik negara atau PLN. Jadi, untuk perkembangan panel surya hanya digunakan oleh pribadi. Sedangkan di negara-negara maju sudah menggunakan teknologi PLTS untuk merambah ke dunia otomotif, di mana dibuatnya mobil-mobil dengan energi matahari dan danau buatan untuk menampung panel surya, yang bertugas sebagai energi listrik di wilayah tersebut. Selain pada dunia otomotif, dari dunia teknologi gadget dan elektronik juga sudah mengembangkan teknologi panel surya ini. Banyak sekali produk-produk yang memakai panel surya sebagai sumber dayanya, misalnya smartphone, power bank, dan lain-lain. Perkembangan terus dilakukan demi mencapai kesejahteraan masyarakat dunia agar tidak lagi menggunakan bahan fosil yang tidak ramah lingkungan serta terbatas. Energi di alam ini banyak sekali. Berdasarkan hukum kekekalan energi, menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup itu tidak berubah. Energi akan tetap sama. Energi tersebut tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia. Namun, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi lain. Nah, bagaimana perubahan energi yang terjadi pada beberapa sistem di alam? Apakah pada setiap benda memiliki energi? Apakah setiap bentuk energi dapat berubah ke bentuk energi lain dalam sistem yang berbeda? Bagaimanakah perpindahan energi yang terjadi? Persoalan akan kita analisis bersama. Pada praktikum kali ini, kita akan membahas bentuk dan perubahan energi. Sebelum itu, adapun langkah-langkahnya. Pertama, kita klik tombol centang pada simbol energi. Kemudian kita amati jumlah energi pada besi atau iron yaitu 6E, pada batu bata brick yaitu 2E, dan pada air jumlah energi yang tertera adalah 34E. Setelah itu kita pindahkan besi ke atas tungku. Kita panaskan dan kita amati jumlah E. Pada waktu 20 sekon, jumlah E berjumlah menjadi 23E. Kemudian, kita amati lagi
kita panaskan menjadi 40 seconds. Nanti dia berjumlah iron pada besi ini yaitu 23E. Pada saat dia dalam waktu 60 seconds, iron berjumlah 26E juga. Kemudian kita ganti iron atau besi ini menjadi batu bata. Kita panaskan dari keadaan 0 sekon sampai 60 sekon. Pada keadaan 0 sekon, dia tadi 2E. Pada 20 sekon, 19E. Dan dia terus mengalami perubahan. Pada waktu 40 sekon, tetap di 19. 60 sekon juga tetap di 19. Jadi yang pada brick ini atau batu bata ini dia tetap di 19E ketika dipanaskan. Kemudian kita ganti menjadi air. Kita panaskan kembali. Kemudian setelah kita panaskan ini, nanti dalam waktu 20 sekon, jumlah elektron pada air berubah menjadi 46E. Pada waktu 40 sekon, berubah menjadi 47E. Pada waktu 60 sekon, berubah menjadi 47E. Kemudian setelah itu, kita amati lagi dalam keadaan dingin. Pada keadaan dingin, besi pada waktu 20 sekon berubah menjadi 4E. Nanti ketika waktunya 40 sekon menjadi 4E juga, dan 60 sekon juga tetap menjadi 4E. Setelah itu kita ganti menjadi batu bata. Kita juga tetap melakukan keadaan yang sama, yaitu kita rubah menjadi dingin. Pada keadaan 20 sampai 60 sekon, nanti jumlah E pada batu bata ini adalah hanya berjumlah 1E. Kemudian kita amati pada air. Dari waktu 20 sampai 60 sekon, jumlah elektron pada air ini berkurang dari 34E pada waktu 0 sekon menjadi 30E pada waktu 20 sekon, 30E pada waktu 40 sekon, dan 60 sekon jumlah E-nya adalah 30E. Selanjutnya kita mengamati perubahan energi pada sistem. Pertama, kita ganti menjadi air mengalir. Di sini terjadi pada sistem satunya adalah air mengalir, sistem 2-nya adalah turbin atau generator, sistem 3-nya adalah air. Di sini terjadi perubahan energi dari mekanik menjadi elektrik, kemudian panas. Setelah itu kita ganti menjadi sinar matahari. Pada saat sinar matahari diganti, tidak terjadi perubahan energi, di mana generator tidak bergerak. Kemudian kita ganti menjadi anak main sepeda. Kita amati perubahan energi yang terjadi. Di sini terjadi perubahan energi dari kimia menjadi mekanik, elektrik, kemudian energi panas. Setelah itu kita ganti menjadi teko dipanaskan. Kita panaskan teko, kemudian kita amati perubahan energi yang terjadi. Dari energi panas menjadi energi mekanik, dari mekanik menjadi elektrik, kemudian menjadi energi panas.
Berikut ini adalah hasil praktikum data pengamatan pada tabel 1, yaitu pengaruh perubahan suhu terhadap energi E pada benda. Pada keadaan heat atau panas, pada waktu 0 sekons 40 sekons, airan 4E, break 1E, water 30E. Pada waktu 60 sekons, airan 4E, break 1E, water 30E. Pada keadaan cool atau dingin, pada waktu 0 sekons, iron 6E, brick 2E, water 34E. Pada waktu 20 sekons, iron 4E, brick 1E, water 30E. Pada waktu water 47E. Pada waktu 60 sekons, iron 26E, brick 19E, water 47E. Iron 6E, brick 2E, water 34E. Pada 20 sekons, iron 23E, brick 19E, water 46E. Waktu 40 sekons, iron 26E, brick 19E, water. Tabel 2 yaitu perubahan energi pada sistem. Yang pertama, sistem 1 adalah air mengalir, sistem 2 turbin, sistem 3 air. Perubahan energi yang terjadi yaitu mekanik, elektrik, panas. Yang kedua adalah sinar matahari, sistem 2 turbin, sistem 3 air. Perubahan energi yang terjadi cahaya. Sistem 1 teko dipanaskan, sistem 2 turbin, sistem 3 air. Perubahan energi yang terjadi panas, mekanik, elektrik, panas. Sistem 1 anak main sepeda, turbin, sistem 2, sistem 3 air. Perubahan energi yang terjadi kimia, mekanik dan panas, elektrik, panas. Sistem 1 air mengalir, sistem 2 panel surya, sistem 3 air. Perubahan energi yang terjadi mekanik. Sistem 1 sinar matahari, sistem 2 panel surya, sistem 3 air. Perubahan energi yang terjadi cahaya, elektrik, panas. Sistem 1 teko dipanaskan, sistem 2 panel surya, sistem 3 air. Perubahan energi yang terjadi panas, mekanik. Sistem 1 anak main sepeda, sistem 2 panel surya, sistem 3 air. Perubahan energi yang terjadi kimia, panas. Selanjutnya ada pengolahan data. Perhatikan gambar water, iron, dan brick yang tampak pada bagian intro. Pada saat benda belum diberi perilakuan, apakah benda sudah memiliki energi? Bagaimanakah jumlah energi pada masing-masing benda? Jawab, sudah. Jumlah energi pada iron adalah 6E, pada brick 2E, pada water 34E. 2. Berdasarkan pada tabel 1, bagaimanakah yang terjadi pada termometer saat alat pemanas diubah dari cool, normal, ke heat? Saat alat pemanas dalam keadaan atau kondisi cool, maka termometer akan turun. Saat kondisi normal, termometer dalam keadaan stabil atau konstan. Saat kondisi heat, maka termometer akan naik karena suhunya semakin panas. Apa yang terjadi pada jumlah energi yang tersimpan pada suhu yang ditunjukkan termometer semakin tinggi? Jumlah energi E semakin bertambah dan ada juga energi yang menguap akibat panas yang ditimbulkan. Apakah perbedaan jenis benda berpengaruh terhadap besarnya energi yang tersimpan pada benda setelah dipanaskan? Iya, ketika dipanaskan, E yang tersimpan pada water lebih tinggi, yaitu 47E, daripada pada iron dan brick. Dan E pada brick merupakan energi yang paling rendah, yaitu 19E. Berdasarkan tabel 1, buatlah grafik antara waktu-waktu dan jumlah energi yang tersimpan dalam benda pada jenis benda pertama, kedua, dan ketiga. Berikut ini adalah tabel pada benda heat atau panas. Pada benda pertama yaitu iron, pada benda kedua yaitu brick, pada benda ketiga water. Pada keadaan cool atau dingin, ini merupakan keadaan atau grafik dari benda pertama, benda kedua, dan benda ketiga. Gunakan data pada tabel 2. Apakah fungsi sistem 1 untuk memproduksi energi? Apakah fungsi dari sistem 2 untuk memproses energi? Apakah fungsi pada sistem 3 untuk menghasilkan energi?
Apakah ketiga sistem tersebut dihubungkan pasti akan terjadi perubahan energi? Tidak semua mengalami perubahan energi. Contohnya, sinar matahari jika diproses menggunakan turbin tidak menghasilkan apapun, dan air mengalir jika diproses dengan panel surya juga tidak mengalami perubahan energi. Perubahan energi apa sajakah yang dapat terjadi dalam sistem tersebut? Mekanik, elektrik, panas, cahaya, dan kimia. Tugas akhir, kemukakan pendapatmu tentang pengaruh suhu terhadap energi yang tersimpan. Apabila suhu semakin rendah, maka energi yang tersimpan berkurang. Apabila suhu semakin tinggi, maka energi yang tersimpan bertambah. 2. Kemukakan pendapatmu tentang pengaruh jenis benda terhadap energi yang tersimpan. Semakin padat benda tersebut, semakin sedikit energi yang tersimpan. Kemukakan pendapatmu tentang energi yang terjadi pada beberapa sistem energi. Perubahan energi yang terjadi pada benda tersebut mengalami perubahan akibat diberi perlakuan dan perubahan tersebut berubah lagi akibat berubahnya bentuk sistem. Buatlah kesimpulan terkait dengan tujuan praktikum. Kalor adalah perpindahan energi oleh suatu benda karena pengaruh tertentu. Semakin rendah suhu yang diberikan, maka energi yang tersimpan akan berkurang. Semakin tinggi suhu yang diberikan, semakin bertambah energi yang tersimpan. Semakin padat jenis suatu benda, maka energi yang tersimpan semakin sedikit. Semakin cair jenis benda, maka energi yang tersimpan semakin banyak. Perubahan energi pada sistem benda mengalami perubahan akibat diberi perlakuan tertentu, dan perubahan tersebut dapat berubah lagi akibat perubahan bentuk sistem. Virtual lab yang kedua yaitu gas ideal. Adapun tujuan percobaan dari gas ideal ini yaitu menentukan pengaruh perubahan suhu terhadap volume suatu gas ideal di ruang tertutup. Menentukan pengaruh jumlah molekul terhadap volume suatu gas ideal dalam ruang tertutup. Membandingkan kecepatan relatif gas berat dan gas ringan dalam ruang tertutup. Yang keempat, mempresentasikan laporan hasil analisis percobaan teori kinetik gas. Adapun kompetensinya yaitu mahasiswa mampu menentukan pengaruh perubahan suhu dan jumlah molekul terhadap volume gas ideal, mengukur kapasitas kalor, dan kalor jenis materi, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Teori dasar pada gas ideal ini yaitu, apabila suatu gas ideal berada dalam suatu ruang tertutup, maka gas tersebut akan melakukan tekanan pada dinding ruangan, karena partikel-partikel gas tersebut senantiasa bergerak dan bertumbukan dengan dinding ruangan. Gambar 1 adalah keadaan partikel gas monoatomik. Menurut hukum Boyle-Gay-Lussac, berlaku gas ideal dalam keadaan ruang tertutup. Persamaan Boyle-Gay-Lussac dapat dituliskan dalam persamaan seperti di bawah ini, yaitu PV per T sama dengan K. Ini merupakan persamaan 1. Para ahli kimia menemukan bahwa tetapan konstan itu sebanding dengan jumlah mol, atau NR. Oleh karena itu, persamaannya menjadi seperti ini. PV per T sama dengan N kali R. R selanjutnya disebut konstanta gas yang umumnya bernilai 8,31 Joule per mol atau 0,082 liter atm per mol Kelvin. Persamaan ini disebut persamaan gas ideal. Jika N sama dengan N besar per Na, maka persamaan gas ideal di atas dapat dituliskan sebagai berikut. PV sama dengan N per Na kali RT sama dengan N dalam kurung R per Na kali T. Jika R per Na sama dengan K, maka persamaannya menjadi PV sama dengan NKT. Dengan K merupakan tetapan Boltzmann yang nilainya 1,38 kali 10 pangkat 23 Joule per Kelvin. Kecepatan relatif gas ideal. Kecepatan relatif gas ideal dimaknai sebagai akar dari kuadrat kecepatan rata-rata gas tersebut. Kecepatan relatif dilambangkan dengan VRMS. Gas yang memiliki massa berbeda untuk jumlah molekul yang sama, kecepatan relatifnya berbeda pula. Secara matematis, kecepatan relatif gas ideal dapat dituliskan sebagai berikut.
VRMS sama dengan akar V kuadrat. Baiklah, pada virtual lab kali ini kita akan membahas pengaruh perubahan suhu dan jumlah molekul terhadap volume gas ideal. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Aturlah terlebih dahulu parameter konstan pada gas, yaitu tekanan atau pressure pada menu kontrol. Setelah itu, tarik tuas pompa gas ke atas ke bawah, sehingga muncul molekul-molekul gas. Kemudian, variasikanlah suhu dengan menggunakan pengontrol suhu. Bisa kita panaskan. Dapat kita lihat, pada suhu 490 Kelvin, dengan jumlah partikel 91, gas berat, tekanan yang dihasilkan adalah 17,4 atm. Kemudian misalnya kita ulang menggunakan keadaan variasi suhu dingin. Pada suhu 218 Kelvin, tekanan yang terjadi adalah 8,5 atm. Dengan prosedur yang sama, tetapkanlah nilai suhu yang akan digunakan. Kemudian, kita variasikan jumlah partikel gas dalam ruangan tertutup. Kita dapat menarik tuas atau dengan cara menambah pada partikel ini. Kita ambil pada suhu tetap konstan yaitu 300 Kelvin dengan jumlah partikel 150. Maka suhu atau tekanan yang dihasilkan adalah 17,5 atm. Kemudian kita variasikan lagi dengan mengganti jumlah partikel menjadi 200 partikel. Dapat kita lihat pada suhu 300 Kelvin, tekanan yang dihasilkan adalah 23,6. Dan begitu pula seterusnya. Pada pengamatan selanjutnya kita akan melakukan pengamatan perbandingan kecepatan relatif gas berat dan gas ringan. Sebelum itu, kita pause terlebih dahulu, kemudian kita atur jumlah partikel gas berat dan gas ringan. Dapat kita lihat kecepatan rata-rata dari gas berat adalah 514 meter per sekon. Kecepatan rata-rata dari gas ringan adalah 1362 meter per sekon. Kemudian kita tekan tombol play. Kecepatannya kemudian berubah-ubah. Kemudian setelah itu, kita ubah jumlah partikelnya. Gas berat 100, gas ringan 100. Kita amati dulu kecepatan rata-rata awalnya yaitu gas berat 515 meter per sekon, gas ringan 1362 meter per sekon. Kemudian kita tekan tombol play. Inilah grafik kecepatan gas berat dan gas ringan. Selanjutnya adalah hasil praktikum dari gas ideal. Tabel 1A menentukan volume gas dengan jumlah partikel konstan. Jumlah partikel sama dengan 50. Ketika jumlah partikel 50, tekanan 5,8 atm, volume benda adalah PV sama dengan nRT. 5,8 V sama dengan 50 kali 0,082 kali suhu 300, yaitu 5,8 V sama dengan 1230. V sama dengan 212,06. Ketika suhu 350, PV sama dengan nRT. Berarti 5,8 sama dengan 50 kali 0,082 kali 350. V sama dengan 247,41.
Ketika suhu 282, kita menggunakan rumus PV sama dengan nRT, maka V yang didapatkan adalah 199,34. Pada suhu 232, volume yang dihasilkan adalah 164. Pada suhu 204, volume yang dihasilkan adalah 144,206. Pada tabel 1B menentukan volume gas dengan suhu konstan, yaitu dengan suhu 300 Kelvin. Ketika jumlah partikel 100 mol dengan tekanan 12,1 atm, volume yang dihasilkan menggunakan rumus PV sama dengan nRT, 12,1 V sama dengan 100 kali 0,082 kali 300, 12,1 V sama dengan 2460, V sama dengan 203,30. Ketika jumlah partikel 150, tekanan adalah 18 atm, maka volume yang dihasilkan adalah 205. Ketika jumlah partikel 200, tekanan 23,8, volume yang dihasilkan adalah 206,72. Ketika jumlah partikel adalah 250, tekanan adalah 29,6 atm, volume yang dihasilkan adalah 207,77. Ketika jumlah partikel adalah 300, tekanan ATM adalah 35,4, maka volume yang dihasilkan adalah 208,47. Pada tabel 2, membandingkan kecepatan relatif gas berat dan gas ringan. Ketika jumlah molekul 50, gas berat, V kecepatan rata-ratanya adalah 516 meter per sekon. VRMS sama dengan akar V kuadrat. Akar dari 516 pangkat 2 adalah 516. Ketika gas ringan, V rata-rata adalah 1360 meter per sekon. VRMS adalah 1360. Ketika jumlah molekul 100, V rata-rata adalah 515 meter per sekon. VRMS adalah 515. Ketika kecepatan rata-rata gas ringan adalah 1360, VRMS adalah akar dari 1360 pangkat 2, VRMS sama dengan 1360. Ketika jumlah molekul 150, gas berat, V rata-rata adalah 514 meter per sekon, VRMS adalah 514. Ketika kecepatan rata-rata gas ringan adalah 1360, VRMS adalah akar dari 1360. VRMS sama dengan 1360. Ketika jumlah molekul 200, gas berat adalah 514. Kecepatan rata-ratanya VRMS-nya juga 514. Ketika gas ringan, V rata-rata adalah 1360, VRMS adalah 1360. Ketika jumlah molekul 250, gas berat, V rata-rata adalah 514 meter per sekon, dan gas ringan, V rata-rata adalah 1362. VRMS pada gas berat adalah 514, pada gas ringan adalah 1362. Pengolahan data. Hitunglah kapasitas kalorimeter dengan menggunakan rumus di atas. Untuk setiap data yang diperoleh, dimasukkan ke dalam tabulasi kapasitas kalor C1 pada kolom terakhir. Nyatakan hasil deviasi perhitungan ke tabulasi data berikut ini. Kemudian kita lanjut pada tugas akhir. Kemukakan pendapat saudara tentang pengaruh perubahan suhu terhadap volume gas ideal. Bagaimanakah perubahan tekanan saat gas dipanaskan atau didinginkan? Suhu berbanding lurus terhadap volume. Hal ini tampak ketika tekanan konstan, kemudian suhu gas berkurang, kemudian volume juga berkurang. Grafik yang dihasilkan berbentuk linear, bahkan hampir konstan karena perubahannya teratur. Kemukakan pendapat saudara tentang pengaruh jumlah partikel terhadap volume gas ideal. Bagaimanakah perubahan tekanan saat jumlah molekul ditambah atau dikurangi? Jika jumlah molekul gas dan suhu dijaga tetap konstan, maka tekanan berbanding terbalik dengan volume. Jika suhu berubah dan jumlah molekul dijaga tetap konstan, maka tekanan atau volume akan berubah dalam proporsi langsung terhadap suhu. Menurut pendapat saudara, apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan kecepatan molekul gas berat dan gas ringan?
Semakin meningkat temperaturnya, maka kecepatan gerak molekul-molekul gas juga akan semakin meningkat. Semua gas pada temperatur yang ditentukan memiliki energi kinetik rata-rata yang sama. Molekul gas yang lebih ringan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan molekul gas yang lebih berat. Buatlah kesimpulan saudara sesuai dengan tujuan praktikum. Suhu berbanding lurus terhadap volume. Ketika tekanan konstan, kemudian suhu gas berkurang, maka volume juga berkurang. Jika jumlah molekul gas dan suhu konstan, maka tekanan berbanding terbalik dengan volume. Jika suhu berubah, molekul konstan, maka tekanan atau volume akan berubah dalam proporsi langsung terhadap suhu. Semakin meningkat temperatur, maka kecepatan molekul gas juga akan semakin meningkat. Molekul gas yang lebih ringan bergerak lebih cepat dibandingkan molekul gas yang lebih berat. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.